Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu memilih untuk menjadi sehat. Bapak Ibu, hari ini Gereja Semesta merayakan hari raya besar, yakni Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, atau biasa dikenal dengan istilah Trinitas. Jika berbicara tentang Trinitas, kebanyakan orang hanya berkutat pada kenyataan tentang kesatuan dan ketunggalan dari hakikat Allah, sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian iman tentang Allah yang mewahyukan dirinya dalam relasi intim antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang mengatakan bahwa orang Katolik itu mengimani tiga Allah, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita harus berani mengatakan bahwa kita hanya mengimani satu Allah. Kita mengimani Allah yang Esa. Pertanyaannya, bagaimana kita mengerti misteri Allah Tritunggal? Untuk dapat mengerti misteri Allah Tritunggal dengan baik, kita harus berangkat dari Injil Yohanes. Dalam bagian prolog Yohanes 1:1-3 mengatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes bab 1 ayat 1-3 jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dengan cara berfirman, dan firman itu adalah Allah yang kita kenal sekarang sebagai Putra. Putra yang adalah firman sudah bersama-sama dengan Allah sejak saat penciptaan. Ia tidak diciptakan dari ciptaan, tetapi ikut dalam proses menciptakan segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk dapat memahami konsep Allah Tritunggal dengan baik, ada baiknya kita memahami wahyu Allah sendiri. Karena dengan mengenal wahyunya, kita akan mendapat pemahaman yang benar mengenai ketiga pribadi Allah Tritunggal. Allah adalah Dia yang mewahyukan diri melalui sabdanya. Dalam sabdanya Allah menyatakan hakikatnya yang adalah cinta dan sangat mencintai ciptaannya. Sabda Allah yang adalah cinta tidak tinggal dalam kata, tetapi menerima daging manusia supaya cintanya dikenal, didekati, dan dialami oleh manusia yang dicintainya. Allah yang dahulu jauh kini menjadi dekat. Dia hidup, tinggal, dan menjadi sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Sabda yang menjadi manusia tunduk dan menerima hukum yang berlaku bagi manusia. Ia juga mengalami semua hal yang dialami oleh manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, walaupun Allah menjadi manusia, tetapi kemanusiaan tidak mengurung kealahannya. Daging manusia dan maut yang menakutkan tunduk di bawah kuasa ilahinya, sebab segala sesuatu berasal dari dirinya. Allah yang hadir dalam rupa manusia menjalankan misi dalam seluruh kemanusiaannya. Digerakkan oleh roh, nafas, vitalitas, Dia berada dalam dirinya. Roh inilah yang menggerakkan seluruh kehendak Allah. Roh inilah yang menjadi daya penggerak dan vitalitas hidup sabda, yang menerima daging manusia dan kehendak
kehendak Dia yang bersabda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan kita manusia. Kita dikenal melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena dari kata-kata itu ada kehendak, ada spirit yang menggerakkan dan menggambarkan keseluruhan kemanusiaan kita. Pada umumnya, apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itulah yang kita katakan. Jika demikian, agar apa yang kita lakukan dan kita katakan sesuai dengan kehendak Allah, marilah kita membiarkan hati kita digerakkan oleh Roh Allah sendiri. Dengan demikian, pada akhirnya, apa yang kulakukan, apa yang kukatakan, dan apa yang kupikirkan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita membiarkan diri dikuasai, diresapi, dan diberdayakan oleh Allah sendiri.